Shalom semuanya, jemaat dan teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di Gereja Allah Baik Kanaan Genteng. Sebelum kita melaksanakan ibadah, sama-sama kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu, atas perlindungan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Kami rasakan bahwa Engkau Allah yang baik. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk melaksanakan ibadah ini Tuhan. Meskipun online, kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami, Roh Kudus menjamah setiap kami, dan kami bisa merasakan lawatan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, dan kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkari hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, nyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Makasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, haleluya. Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Haleluya. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku.
begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja sepasti mentari bersinar. Begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus, haleluya. Oh, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya yang diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk berdoa bagi bangsa ini, untuk dunia terutama yang sedang mengalami sebuah wabah virus corona. Kita berdoa supaya Tuhan segera memulihkan dunia ini dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu terhadap kami Bapa, yang sudah kami rasakan Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami, menyatukan pikiran dan jiwa kami Bapa. Kami berdoa untuk dunia ini Tuhan yang sedang mengalami sebuah wabah virus atau infeksi penyakit yang disebut COVID-19 ini Tuhan, virus corona ini Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar dan sangat besar, bahkan melampaui segala penyakit yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemulihan setiap bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, yang mengalami coronavirus ini yang sudah mengakibatkan banyak sekali kerugian. Tapi kami percaya dan yakin bahwa penyertaan-Mu kepada anak-anak-Mu tidak akan pernah luput. Engkau akan tetap menyertai kami sampai akhir zaman. Kami juga berdoa khususnya untuk Indonesia, pemulihan segera terjadi Bapa, baik secara krisis ekonomi maupun krisis kesehatan. Kami percaya bahwa Engkau yang turun tangan Bapa, hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk memulihkan Indonesia Bapa. Kami yakin bahwa kuasa-Mu yang besar bisa kami rasakan dan pemulihan bisa segera terjadi untuk Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap permasalahan yang kami hadapi yang disebabkan oleh coronavirus, mungkin dalam aspek finansial ataupun kesehatan. Kami yakin bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu nyata Tuhan Yesus, dan setiap perlindungan-Mu dalam hidup kami juga sudah kami rasakan. Engkau memberikan setiap solusi, Engkau menyelesaikan setiap permasalahan kami yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa ini dan juga kami siap untuk mendengarkan firman yang akan segera diberitakan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allahku yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Aleihim. Selamat sore saudaraku yang kekasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah online kita, Gereja Allah Baik Jemaat Kanaan Genteng Banyuwangi. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita menyerahkan ibadah kita, pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Setelah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah melawat kami dalam pujian penyembahan kami, dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020. Sekarang kami akan bersama-sama kembali untuk menerima firman kebenaran. Tuhan, berikan kami hikmat untuk memahami isi hati-Mu. Berikan kami petunjuk untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Ajar kami menjadi para anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam ketaatan. Jadikan kami sebagai umat-Mu yang memiliki hati yang mengasihi Engkau dan saling mengasihi satu sama lain. Bapa, pakai kami hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu.
Sampaikan isi hatimu sesuai dengan apa yang kau mau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini kembali kita melaksanakan ibadah online kita yang secara tidak terasa ternyata ini kita sudah pada edisi yang kelima, dan ibadah di rumah kita sudah lakukan sepanjang 1 bulan lebih, selama 1 bulan lebih. Oleh karena itu pada malam hari ini atau pada sore hari ini, mari sama-sama kita akan kembali belajar firman Tuhan untuk kita boleh bersama-sama menikmati berkat-berkat firman kebenaran yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari siapkan lebih dulu Alkitab kita, sediakan dulu catatan kita dan alat tulis kita untuk saudara bisa mengikuti dengan seksama firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Baiklah saudara, mari kita akan membaca dalam ayat pokok atau pokok bahasan kita pada ibadah sore hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 6. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Baiklah, mari kita akan baca sama-sama di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yang di rumah-rumah ikuti ya. Mohon maaf, jangan nonton YouTube, tetapi saudara mengikuti ibadah online melalui YouTube. Puji Tuhan, haleluya. Oke, siap? Mari saja sama-sama dengan saya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Saya ulang pada ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Saudara, dalam kisah ini setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas setelah kebangkitannya, maka untuk berikutnya Tuhan menampakkan diri kepada para murid-muridnya selang beberapa hari setelah itu. Saudara, kita ketahui bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para murid-muridnya ini seperti kehilangan kegiatan. Biasanya sebelum Tuhan Yesus mati disalib, mereka setiap hari bersama-sama selama 3 tahunan. Berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan dan untuk menyampaikan kabar sukacita. Serta melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati dan sebagainya. Tetapi saat itu setelah Yesus bangkit dari kematian, para murid seperti kehilangan kegiatan. Sehingga daripada nganggur mungkin gitu ya, mereka kembali untuk melakukan profesi yang lama, menjala ikan. Nah, Petrus yang lebih dulu mengajak, "Aku mau jala ikan,
Aku balik juga, aku ikut juga bersama-sama. Tetapi apa yang dialami bahwa mereka tidak dapat apa-apa sepanjang malam. Peristiwa ini seolah terulang seperti 3 tahunan sebelumnya ketika Tuhan memanggil pertama kali kepada para murid. Nah, saat Tuhan Yesus menampakkan kepada para murid di Danau Tiberias ini, para murid juga tidak mendapatkan apa-apa sepanjang malam. Tuhan bertanya, apakah kamu punya lauk pauk? Atau apakah kamu dapat ikan? Jawabnya tidak. Lalu Tuhan berfirman apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan dapat ikan. Nah, saudara, menarik sekali untuk dibahas. Kata tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Sebenarnya apa sih bedanya kanan atau kiri perahu? Tidak ada. Sebab ikan itu berkeliaran di bawah perahu itu, waduh luar biasa kalau memang ada. Tapi saat itu sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Dan Tuhan perintahkan tegas supaya mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Sementara para murid belum mengenali bahwa itu Tuhan Yesus. Bab dari jauh, ya. Tetapi suaranya cukup terdengar jelas bahwa Tuhan memerintahkan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Saudara, sebenarnya kanan atau kiri perahu itu tidak ada bedanya kan? Seperti yang saya katakan, kalau memang ikannya itu ada di kanan kiri perahu, di muka belakang, ya seada aja. Tetapi secara spesifik Tuhan perintahkan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Saya ulang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ini bicara tentang ketaatan kepada perintah. Ketaatan kepada satu perintah sangat mempengaruhi hasil akhir dari satu tindakan. Nah, saudara, perintah untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Sebenarnya Tuhan Yesus akan melihat atau dia menguji sejauh mana ketaatan mereka terhadap perintah-perintahnya. Karena apa? Karena sekali lagi saya katakan, kanan atau kiri perahu tidak ada bedanya. Nah, saudaraku sekalian, tetapi para murid mentaati. Dan akhirnya ayat-ayat tadi kita baca bagaimana mereka tidak dapat menarik jala itu. Kalau kita baca lebih jauh, bahwasanya sekalipun jala itu ditarik sedemikian rupa, banyak ikan yang didapat tidak koyak jalannya. Nah, saudara, kalau kita bicara mengenai ketaatan ini, para murid mendapatkan keberhasilan karena taat, melabuhkan atau melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Jadi tunduk pada otoritas yang lebih tinggi dan mau melakukan semua perintah atau petunjuknya. Karena apa? Karena perintahnya diyakini benar. Jadi ketika dia melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu, karena dia percaya itu benar. Roh menuntun mereka untuk mentaatinya. Nah, saudara, kemudian untuk bisa sampai kepada satu ketaatan, ya secara umum ya saudara. Nah, itu ada satu proses bagaimana bisa menjadi taat. Yang pertama kali, mulai dari apa? Untuk bisa menjadi taat itu ketika mendengar satu ucapan yang berisi perintah. Setelah diproses dalam pikiran dan dianggap sebagai satu hal yang sangat logis atau benar dan layak untuk diikuti, maka dia yang berikutnya proses itu dia percaya bahwa perintah itu benar dan patut untuk diikuti. Lalu akhirnya tindakan berikutnya dengan sadar
ia melakukan perintah itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh orang yang memberi perintah tadi, maksudnya. Ya. Yang pertama, ketaatan itu tiba dari apa? Berproses dari apa? Ketika dia mendengar perintah dan melihat siapa yang memerintah. Kedua kalinya, yang kedua, perintah itu diproses dalam pikiran, dicerna, dianalisa. Itu masuk akal atau tidak? Kalau memang masuk akal, lalu dia meyakini bahwa itu benar dan patut untuk dipercaya. Dan kemudian dengan penuh kesadaran dia melakukan perintah itu tepat sesuai dengan yang diperintahkan oleh orang tadi. Kita mau taat kepada seseorang kalau kita mau menyangkal diri dan merendahkan hati. Demikian juga ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita mau taat pada firman Tuhan, kita harus sangkal diri. Kita jangan ego, kita jangan maunya sendiri. Tapi biarlah kita menanggalkan keegoisan kita dan kita mau taat melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku, seperti para tokoh Alkitab yang taat kepada perintahnya dan melakukan sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Contohnya Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 13-22 kalau saudara baca di sana. Ketika Tuhan akan membinasakan dunia ini dari maksudnya membinasakan dunia ini dengan air bah, akan melenyapkan dari pandangan Allah. Tuhan berfirman kepada Nuh, karena Nuh yang sekeluargalah yang berkenan kepada Allah, hidupnya layak di hadapan Tuhan. Diperintahkan kamu buat perahu ukurannya sekian, tinggi sekian, lebar sekian, panjang sekian. Kemudian nanti kamu harus bawa binatang-binatang itu masing-masing sepasang. Dan semuanya harus masuk dalam bahtera bersama keluargamu. Nah, Alkitab katakan Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan firmankan. Sehingga ketika air bah terjadi, Nuh selamat bersama keluarganya dan para binatang yang diperintahkan Tuhan untuk dibawa. Kemudian berikutnya, Abraham juga taat kepada perintah Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dia mengerti Tuhan yang memerintahkan itu adalah Allah yang benar. Tuhan memerintahkan, keluarlah kamu dari keluargamu, dari Ur Kasdim, ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Saudara, coba kalau kita diperintahkan keluar dari rumah ke tempat yang tidak tahu, Tuhan nanti memberitahu kita sambil jalan. Mau kita berangkat? Belum tentu. Tetapi Abraham, saat itu namanya masih Abram, dia taat, dia keluar, membawa istrinya, membawa keluarganya, keluar dari Ur Kasdim. Kemudian yang ketiga, contoh yang lain, Musa, ketika diperintahkan Tuhan untuk membuat kemah suci setelah mereka atau umat Israel itu keluar dari Mesir. Tuhan memerintahkan kepada Musa di Gunung Sinai supaya membuat kemah Tuhan, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, maka harus dibuat sebuah kemah suci. Dan Tuhan mentontonkan kepadanya untuk memperlihatkan kepadanya, kepada Musa, adalah kemah suci yang ada di sorga. Lalu Tuhan berfirman, buatlah kemah suci seperti yang contoh yang dari sorga. Dan pada pasal 39 kitab Keluaran ayat 42-43, di sana dijelaskan bahwa Musa telah membuat semuanya itu sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Saudara, persis yang dilakukan. Karena apa? Yaitu tadi prosesnya. Dia mendengar, dia mengetahui siapa yang bicara, dia mencerna menurut hikmatnya, menurut akalnya. Oh, itu masuk akal, dan juga diberikan hikmat Roh Kudus tentunya. Lalu dia mempercayainya,
Lalu dengan ikhlas mereka melakukan perintah Tuhan itu. Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku sekalian, Petrus dan teman-temannya pun melalui tahapan semacam ini. Sehingga mereka berhasil. Nah saudara, satu hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ini akhir zaman saudara. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Tuhan memerlukan umat ketebusannya atau gereja yang telah diselamatkannya itu adalah jemaat atau gereja yang hidupnya taat. Bukan gereja yang selalu ngeyel. Bukan anak-anak Tuhan yang mau pentingnya sendiri. Tapi Tuhan mau supaya kita, anak-anaknya ini memiliki sikap hati yang taat. Memiliki hati yang taat bukan karena dipaksa, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah memberikan contoh kepada kita bahwa Dia pun taat. Nah saudaraku sekalian, mengapa? Mengapa Tuhan menghendaki kita taat? Saudara, tentunya tidak sekedar Tuhan itu memerintahkan, ya kamu harus taat. Tentu ada sesuatu yang di belakangnya akan diberikannya kepada kita. Ada 3 hal, saudara, dampak dari ketaatan atau berkat dari ketaatan itu. Yang pertama, berkat secara rohani, yaitu manusia batiniah kita diperbaharui menjadi kudus dan benar, memiliki karakter ilahi. Ketika kita berkarakter ilahi, maka di situ Allah berkenan memberikan kita kehidupan kekal dalam kerajaannya. Saudara bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Kemudian yang kedua, secara jiwani kita dibawa oleh Tuhan menjadi saksi-saksi bagi kerajaannya. Kita menjadi saksi bagi Kristus. Dalam hal ini, perbuatan dan tindakan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan pribadi sendiri. Tidak untuk menyenangkan diri sendiri, tapi menyenangkan Allah. Karena apa? Kita sebagai saksi-saksi bagi Kristus. Saudara bisa baca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3. Dan kemudian ketiga, saudaraku, adalah berkat secara jasmania. Saudara, ketika kita taat kepada Tuhan, maka berkat jasmania juga dilimpahkan atas kita. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini menjadi janji Tuhan. Nah saudaraku sekalian, mari ketiga hal tadi, dampak dari ketaatan ini, mari kita dapati, kita lakukan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Nah saudaraku sekalian, sekarang mari kita introspeksi. Apakah hidup kita sudah taat sama Tuhan? Atau hidup kita hanya sekedar jadi Kristen yang tidak taat? Hanya sekedar bergereja tapi tidak memiliki cinta Tuhan? Hanya sekedar kita yang penting melayani pekerjaan Tuhan. Wes rame-rame di gereja, main musik, jadi pimpinan pujian, jadi singer, tapi tanpa disertai dengan ketaatan, tanpa disertai dengan cinta Tuhan. Mari kita koreksi diri supaya Tuhan melayakkan kita, sehingga ketika Dia datang kembali, kita didapati dalam keadaan tak bercacat celah, karena hidup kita taat. Manusia batin kita terpelihara, kudus dan benar, dan kita jadi saksi bagi dunia ini. Serta yang ketiga, hidup kita dicukupi dalam segala hal. Puji Tuhan. Kiranya itu memberkati, firman ini menjadi rema bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman kebenaran pada sore hari ini. Yang hamba sampaikan sangat sederhana Tuhan. Tapi Engkau memberikan kepada kami pemahaman, pengertian yang lebih dalam lagi. Supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Sebab dengan ketaatan itu
manusia batiniah kami semakin disempurnakan. Dan hidup kami dibawa ke dalam satu proses menjadi saksi yang hidup, yang menyenangkan Tuhan. Jadi berkat bagi sesama kami dan juga manusia batiniah kami yang diberkati tadi, manusia jasmaniah kami pun juga diberkati. Terima kasih Tuhan, tanamkan benih firman-Mu di dalam kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau melindungi bangsa dan negara kami. Engkau segera melalukan COVID-19 ini yang terus menyerang bangsa kami. Selamatkan Tuhan, selamatkan Indonesia. Berikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit, yang mereka dalam perawatan karena wabah ini. Berikan hikmat akal budi kepada dokter dan para medis yang bekerja. Berikan juga perlindungan dan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh jajaran menteri, sampai di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan di tingkat kecamatan, kepala desa dan kepala kelurahan. Berkati semuanya bagi kemuliaan Allah untuk membawa Indonesia di dalam pemulihan karena Kristus. Bapa, terima kasih. Demikian ucapan syukur kami pada saat ini. Kami akhiri dengan penuh syukur ibadah kami. Memberkati anak-anak kami yang sudah melayani Tuhan. Anak-anak kami yang sudah membawa dalam pujian penyembahan. Dan semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat malam dan tetap di rumah saja. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.